Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur oleh karena Tuhan baik. Sebenarnya jadwal yang dikasih Bapak Pendeta Dain Bani 1 bulan buat saya. Ada satu kebiasaan buruk bagi saya. Biasanya saya suka menunda-nunda. Oh, masih lama kok waktunya. Ya, saya pikir ya, kalau masih lama udahlah baca sekilas. Ya, kurang meditasi. Akhirnya semakin lihat saudara-saudara yang sudah memberikan firman Tuhan. Oh, saya pikir bagian saya masih lama kok. Waktu kemarin diumumkan, mulai denyut jantung saya tidak beraturan. Bahkan ketika canvas saya ingat bagian saya besok mulai jantung ini tidak beraturan. Dan yang membuat saya agak kagok adalah tidak ada mimbar. Biasanya kan agak menolong kalau ada mimbar ya. Jadi kalaupun misalnya kita kurang menguasai, tapi kalau ada lembaran seperti ini yang bisa kita taruh, biasanya menolong bagi kita. Tapi ya berdoalah untuk saya. Ya, saya butuh pertolongan Tuhan untuk menguasai saya, agar firman yang akan kita dengarkan pada saat ini membawa kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami butuh urapan-Mu menguasai kami, dan biarlah Roh-Mu yang menguasai hati kami, supaya dapat berkata-kata dengan baik, dan akhirnya dapat kami menerapkan dalam kehidupan kami. Akhirnya orang lain mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Tokoh yang saya bicarakan pada saat ini adalah Deborah. Tapi kehidupan Deborah yang di Alkitab ini tidak sama seperti kehidupan saya sebagai Deborah, yang walaupun nama saya sama. Jadi nanti saudara-saudara, ketika kita membahas firman Tuhan melalui kehidupan Deborah, ketika tidak sama dengan kehidupan saya, saudara jangan katakan, ganti namamu. Ya. Jauh sebelum adanya gerakan emansipasi, Alkitab sudah mencatat banyak perempuan yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyatakan rencana dan kuasanya. Bukan hanya pria yang bisa digunakan Tuhan, adalah kabar baiknya untuk kita wanita. Kalau kita digunakan Tuhan adalah hasilnya luar biasa. Salah satu yang kita bahas adalah mengenai kehidupan Deborah. Saya pun selama ini saya tahu Deborah ini hanya satu, dia sebagai nabiah. Tapi rupanya di Alkitab dicatatkan di dalam Kejadian 35 ayat 8 dikatakan di sana, ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Tentu kalau orang biasanya sampai mencucurkan air mata, ya, ada hal-hal yang baik yang diingat orang ketika dia meninggal. Deborah ini, ya, dia adalah inang pengasuh Ribka. Jadi imajinasi saya kalau seorang inang pengasuh, ketika seorang ibu melahirkan anaknya akan dipercayakan kepada inang apa? Inang pengasuh. Berarti fungsi dari inang pengasuh ini sama seperti ibu kandung. Ya, saya pun kurang tahu apakah inang pengasuh ini memberikan ASI-nya atau memberikan susu apa? Formula. Saya pun tidak tahu, ya. Bahkan di Alkitab tidak mencatat. Tapi sebagai seorang ibu, biasanya kalau kita berani mempercayakan anak kita kepada seorang inang pengasuh, berarti peran ganda, dan memang kita pun percaya bahwa inang pengasuh ini adalah sama seperti kita mengasuh apa? Mengasuh anak-anak kita. Deborah, inang pengasuh dari Ribka. Jadi ketika Ribka mau menikahi Ishak, bukan ibunya yang mengantar, tapi siapa? Deborah, inang pengasuhnya. Berarti orang tua daripada Ribka ini, ia mempercayakan bahwa di tangan Deborah, ya, ketika saya mempercayakan, saya sudah ya, saya sudah merasa aman ketika dia keluar dari rumah. Bahkan ketika Yakub melarikan diri dari Esau, oleh karena Yakub telah menipu Esau, Deborah ini bersama-sama dengan apa? Keluarga Yakub. Akhirnya kita lihat bahwa kehidupan Deborah, ya, kehidupan Deborah menjadi cermin bagi kehidupan keluarga Esau. Akhirnya ketika Deborah meninggal, lalu mereka menangisinya. Lalu dia dikuburkan di bawah pohon besar
Akhirnya pohon besar itu disebut pohon besar apa? Penangisan. Saya pun katakan dalam hati saya, seandainya kalau ada kebaikan yang dilihat orang dari kehidupan saya, ketika mungkin saya beristirahat atau meninggal, ya, orang dari kebaikan saya itu, orang enggak segan-segan untuk meneteskan apa? Meneteskan air mata. Itu juga yang dialami oleh siapa? Deborah. Bahkan keluarga Yakub menangisi, lalu dia dikuburkan di bawah pohon besar penangisan. Lalu Deborah yang kedua adalah Deborah yang hidup di dalam zaman hakim-hakim memerintah di Israel. Tentunya kita sudah tahu kisah kepemimpinan Deborah sebagai seorang nabiya. Deborah berdiri sebagai wanita yang hidup benar di hadapan Tuhan. Zaman itu adalah zaman penyembahan berhala. Namun Deborah bangkit dan menjadi standar kebenaran yang sesuai dengan hukum Tuhan. Deborah menjadi contoh bagi kita untuk hidup tanpa kompromi di tengah keadaan yang penuh dengan dosa dan pemberontakan. Deborah memerintahkan Barak, pemimpin prajurit di Israel, untuk menyerang Sisera, panglima tentara musuh yang melawan Israel. Barak takut untuk maju berperang dan mendesak Deborah untuk ikut serta dengannya. Dia yakin bahwa kehadiran Deborah akan menjamin kemenangan. Inilah rasa hormat dan kepercayaan yang dimiliki orang Israel pada sosok Deborah. Dia adalah wanita kepunyaan Allah dan semua orang mengetahuinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hal-hal apa saja yang bisa kita pelajari dari tokoh Deborah ini? Yang pertama tadi adalah Deborah sebagai inang pengasuh. Tentu sebagai inang pengasuh, dia adalah seorang wanita yang punya perhatian. Dia adalah inang pengasuh yang lemah lembut. Dan dia adalah hamba yang setia. Kita tahu, Deborah sebagai inang pengasuh akhirnya disayangi oleh apa? Oleh tuannya. Adalah sangat menyedihkan ketika kita sebagai umat-umat Tuhan, ada tuan dan nyonya yang mengenal Yesus, tetapi melihat rendah pada orang-orang yang melayani mereka. Mungkin kadang-kadang ada juga orang yang beranggapan seperti ini. Saya kan yang menggaji kamu. Ya, semua pekerjaan kamu harus kerjakan semua yang ada di rumah. Mari kita jawab dalam hati kita. Mungkin saudara-saudara, ya ketika anak-anak masih kecil, kita butuh seorang pembantu atau hamba. Apakah kita memperlakukan mereka itu sama seperti memperlakukan ya yang seisi rumah kita? Ataukah sebaliknya, bahwa tanggung jawab itu seolah-olah kita kasih kepada siapa? Kepada pembantu yang ada di rumah kita. Ada pengalaman kami, ya ketika anak-anak saya masih kecil, masih umur di bawah 5 tahun, ya saya sebagai seorang penginjil literatur, ya pada waktu itu karena saya sudah mencintai pekerjaan ini, ya akhirnya saya katakan begini, kita perlu ada yang membantu kita di rumah. Jadi sebelum anak-anak ini kita bawa di sekolah, berarti harus ada yang mengasuh dia di rumah. Lalu kami cari seorang pembantu. Yang kami dapat adalah yang bukan dengan seiman dengan kita. Dia adalah orang muslim. Biasanya kebiasaan muslim, kalau orang tuanya memberangkatkan anaknya, walaupun dia menjadi seorang hamba atau seorang pembantu, dia akan dititipkan di tasnya itu adalah sejadah dan alat-alat sholat ya. Lalu pada waktu sampai di rumah, saya katakan kepada anak saya, walaupun ya masih kecil, saya pikir anak saya ini perlu tahu bahwa ini bukan seorang apa? Seorang pembantu. Lalu saya katakan, oh kita punya kakak baru. Ya, kita punya kakak baru namanya Surti. Ya. Akhirnya anak-anak saya ini pun saya ajar supaya hormat kepada siapa? Kepada yang kami pekerjakan. Tidak ada perbedaan di rumah yang kami lakukan. Kalau waktu makan, kami sama-sama makan, lalu saya katakan sama dia, di rumah ini kami, karena kami ini Advent, ada makanan halal yang sama seperti makananmu itu yang kami sajikan di rumah. Jadi jangan segan-segan, ketika adikmu makan, kamu juga harus apa? Harus makan. Tapi kadang-kadang ada juga orang, kalau misalnya biasanya yang pembantunya, dia harus belakangan apa? Belakangan makan. Lalu saya katakan kepada anak-anak saya, ketika kamu makan, ajak kakak itu supaya makan, supaya tidak ada jarak, ya. Oh, bahwa ini adalah pembantu. Lalu kebaktian pagi dan petang setiap hari di rumah kita lakukan.
waktu berada sama-sama berada di rumah kami, lalu dia pun kesukaannya menyanyi. Ya, dia mengajarkan anak-anak saya menyanyi. Lalu saya katakan dalam hati saya, Tuhan, terima kasih. Apa yang kami miliki, dia juga lakukan dalam kehidupannya. Bahkan ketika kami bergereja di Salemba, saya bawa juga dia ke gereja. Saya belikan baju yang khusus untuk ke gereja dan sepatu. Waktu di gereja saya pun tidak memperlakukan dia sebagai seorang hamba atau seorang pembantu. Saya katakan, kamu kan anak gadis, duduklah dengan orang-orang, ya, anak-anak gadis di sana, lalu dengar-dengar. Saya katakan, biarkan 6 hari kerja kamu kan sudah capek, biarkan anak-anak ini sama saya. Lalu saya yang bawa anak-anak saya ke kelas anak-anak, lalu dia duduk mendengar. Salah satu yang paling membanggakan ketika bersama-sama dengan dia, ketika ada waktunya senggang, kebetulan dia suka membaca Alkitab. Saya pun tidak tahu dan saya pun tidak jelaskan kepada dia seperti apa dia mengetahui Alkitab itu. Tapi yang jelas ketika dia mau menyelidiki, mau dia membaca, ya saya katakan, Tuhan, biarlah rohmu yang menerangi hatinya supaya dia mengerti apa yang dia baca. Kehidupan seperti inilah yang sebagaimana orang Kristen, mungkin banyak kita mengaku sebagai umat-umat Tuhan, tapi tidak menghidupkan apa yang sudah ya mungkin kepada pembantu, kenapa mereka tidak tertarik? Karena kita pun memperlakukan mereka mungkin. Ya masing-masing saudara dan saya yang pernah memperkerjakan orang seperti apa yang sudah kita lakukan. Ada di dalam Alkitab, ayat Alkitab dikatakan, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Kita tidak bisa membeda-bedakan. Deborah sebagai inang pengasuh, oleh karena mungkin dia dihargai di rumah, ya akhirnya sampai Alkitab pun mencatatkan Deborah ini. Aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat-umat Tuhan, siapapun yang kita pekerjakan dalam rumah tangga kita, atau teman-teman kita di kantor atau seperti apapun itu, marilah kita hargai mereka. Sebenarnya perbuatan adalah lebih nyaring daripada khotbah. Kadang-kadang mengapa baptisan kita tidak, atau khotbah di mimbar tidak bisa menggugah seperti yang kita harapkan? Baptisan banyak. Ya mungkin sama seperti kalau misalnya ya hanya pembantu aja. Harusnya kita masing-masing punya pembantu satu untuk kita bawa datang kepada Tuhan sebagai tamu kita, karena dia sudah bersama-sama dengan kita. Ya, saya anggap akan jauh lebih ramai. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Melalui kehidupan Deborah, ada 2 nama Deborah yang di Alkitab dicatatkan. Apakah dia sebagai hamba atau dia sebagai hakim? Marilah kita memancarkan bahwa kasih yang sedikit yang kita miliki, bahwa orang lain pun mengenal kasih itu, akhirnya adalah lebih nyaring daripada kita berkhotbah. Kiranya melalui kehidupan Deborah ini, agar kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang orang lain mengenal kehidupan kita melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Amin.